Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang aspek ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ekonomi dan sosial adalah setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Dalam aspek ekonomi dan sosial, dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat, khususnya dan pemerintah umumnya. Bagi masyarakat, adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Lebih dari itu, yang terpenting adalah ada yang mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum terjamah. Sebaliknya, dampak negatif pun tidak akan terlepas dari aspek ekonomi. Misalnya, eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan, masuknya pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitarnya. Dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah terjadinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan, jembatan listrik, dan sarana lainnya. Kemudian, bagi pemerintah, dampak negatif dari aspek sosial adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Jadi, dalam aspek ekonomi dan sosial, yang perlu ditelaah apakah jika usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Karena itu, aspek ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya diharapkan dari aspek ekonomi dan sosial yang akan dijalankan akan memberikan dampak positif lebih banyak. Artinya, dengan berdirinya usaha atau proyek secara ekonomi dan sosial lebih banyak memberikan manfaat dibanding kerugiannya. Dampak yang timbul: 1. Dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui 1. Peningkatan tingkat pendapatan keluarga, 2. Perubahan pola nafkah, 3. Adanya pola nafkah ganda, 4. Tersedianya jumlah dan ragam produk dan jasa, 5. Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran. 6. Terjadinya sarana dan prasarana. B. Menggali, mengatur, dan menggunakan sumber daya alam melalui 1. Pemilikan dan penguasa sumber daya alam yang teratur. Artinya, kepemilikan diatur berdasarkan luas lahan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan. Demikian pula dengan penguasaan sumber daya alam juga diatur sedemikian rupa. 2. Penggunaan lahan yang efisien dan efektif. 3. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam. 4. Peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjamah, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih terisolasi. C. Peningkatan perekonomian pemerintah bagi lokal maupun regional melalui 1. Menambah peluang dan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. 2. Memberikan nilai tambah proses manufaktur. 3. Menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi. 4. Pemerataan pendistribusian pendapatan, menimbulkan efek ganda ekonomi. Peningkatan produk domestik regional brut atau PDRB. 7. Peningkatan produk asli daerah PAD. 8. Menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah tertentu. 9. Menjadikan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. 10. Menghemat devisa. 11. Memperoleh pendapatan berupa pajak dan sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan. D. Pengembangan wilayah. 1. Mengingatkan pemerintah pembangunan atau dengan prioritas pembangunan di daerah tertentu. 2. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Terbuka lingkungan pergaulan dan adanya pembukaan suatu wilayah tertentu akan menggunakan pendatang dari daerah lain. 4. Membuka isolasi wilayah dan cakrawala bagi penduduk. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.